Apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang terkait ya Ba'lawi ya, teman-teman ya. Dan di kali ini saya akan menampilkan yaitu podcastnya Bang Haji Roma Irama. Jadi beliau ini mengundang Profesor Dr. Manahem Ali, yaitu ahli filolog, dan ternyata ya teman-teman, manuskrip eksternal yaitu Ba'lawi itu tidak tertulis, tidak tercatat. Nah teman-teman, lalu pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu zong, kata Profesor Dr. Manahem Ali. Jadi tidak ada ya teman-teman. Nah itu ada itu pun pada abad ke-9 Hijriah. Namun itu bukan eksternal, tapi internal, yaitu yang dikenal sebagai dari kalangan Ba'lawi doang. Jadi ini adalah pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu akan dibahas oleh Profesor Dr. Manahem Ali. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Prof telah mengatakan bahwa apakah Muhammad SAW itu tokoh fiktif atau memang betul ada? Ini ternyata juga ada di manuskrip eksternal. Dikatakan dari dalam bahasa Yunani. Ini sebagai pembuktian lebih konkret bahwa tentang eksistensi seseorang, kebenaran sejarah. Nah tentunya Prof, kalau tadi tentang Rasulullah SAW, apakah dalam masalah nasab Ba'lawi ini juga ada manuskrip eksternalnya? Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Memang zong, tidak ada. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'lawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak, dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Nah ini ya teman-teman ya. Kalaupun mereka ini ada pada abad ke-9 Hijriah, ya, yaitu dipegang oleh Ba'lawi sendiri, namun itu jangan dipublikkan ya teman-teman ya. Kalau mereka ini mengaku cucu Nabi ataupun zuriat Nabi SAW dari klan Ba'lawi ini, ya, seharusnya jangan disebarkan, cukup untuk golongan mereka saja, ya. Nah, ternyata setelah diteliti, manuskrip yaitu tentang Ubaidillah itu tidak ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan itu jaraknya sangat jauh sekali sampai 500 tahun. Nah, baru ada ke abad ke-9 Hijriah ini, itu pun diklaim secara sepihak ya teman-teman, yaitu internal. Namun yang salahnya adalah klan Ba'lawi ini mengatakan bahwasanya zuriat Nabi SAW kepada kaum muslimin secara umum gitu ya teman-teman. Nah, itu ya kesalahannya ya. Kalau mereka ini mengaku ya sah-sah saja, namun tidak dipublikasikan secara umum. Itu yang saya tangkap dari Profesor Dr. Manahem Ali. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'lawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'lawi saja. Nah, itu masalahnya. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'lawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Nah ini ya teman-teman ya. Kalau memang tidak ada ya tidak ada. Kenapa harus diada-adakan ya?
Kalau memang tidak ada, ya udah ya, kalau mereka ini mengklaim secara internal ya, ya jangan dikeluar-keluarkan gitu ya. Ya kalau Ba'lawi ini mengklaim bahwa mereka ini adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya secara internal ya mereka mengaku ya udah. Namun kalau mereka ini berkuar-kuar, darah saya ini bersambung dengan darah Nabi. Kemudian kami cucu yang ke berapa tadi 38 atau 28 gitu ya. Nah, ternyata manuskrip itu ya, pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan itu tidak ada manuskrip secara eksternal, yaitu Ubaidillah. Nah, ini salahnya ya teman-teman ya. Nah, kalau tidak ada ya tidak ada. Kenapa harus dipaksakan? Harus ada. Masya Allah ya, ini bagus sekali ini pembahasannya. Mari kita lanjutkan. Itu persoalannya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah, tidak perlu diadakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata ini barang antik. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik, tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Saya juga mengerti. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan nama itu. Saya nggak mau paksa. Gitu ya. Prof ngomong yang benar nggak usah dipaksa. Jadi kalau kita studi filologi, basicnya itu memang harus manuskrip. Kalau filologi, sedangkan kajian arkeologi itu basisnya bukan manuskrip, tapi inskripsi yang ada pada nisan, batu nisan, atau batu-batu apapun yang ditemukan di situ ada tulisannya. Itu pekerjaan dari seorang arkeolog. Medianya saja yang berbeda, tetapi substansinya sama, karena bicara mengenai teks yang tertulis pada dokumen itu. Dan itu saya kira saling melengkapi. Artinya filologi itu bagian dari studi historis, dan kalau bicara nasab itu kan ini tokoh historis atau bukan. Ini cukup bisa membantu. Jadi bagaimanapun juga kalau memang tidak disebut di dalam manuskrip atau tidak tertulis pada batu nisan atau tidak tertulis pada bebatuan apapun, memang tokoh ini maaf harus saya katakan memang ini dipersoalkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Profesor Manahem Ali yaitu tentang manuskrip Ubaidillah itu memang tidak ada. Nah, sekarang ini nyatanya itu ada pada abad 9 Hijriah. Nah, itu juga baru dibuat oleh klan Ba'lawi ya teman-teman ya. Namun pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan itu tidak ada. Nah, sekarang kalau memang tidak ada buktinya, ya tidak ada. Kenapa harus diada-adakan? Nah, ini yang jadi masalah ya teman-teman ya. Pantas mereka ini kekeh dan memaksa bahwasanya mereka ini adalah keturunan Nabi SAW. Bahkan di Yaman sana ya penduduk ya seperti yang saya bahas kemarin itu ada yang namanya Nakobah, yaitu Nakobah Bawazir yang bersambung kepada Bani Hashim ya. Ada yang namanya Nakobah Hasani dan itu adalah bermazhab Syiah Zaidiyah. Itu mereka juga tidak mengenal klan Ba'lawi ini. Apakah Ba'lawi ini keturunan Nabi SAW? Dan ternyata ya mereka ini ya Nakobah yang paling terbesar di Yaman tersebut itu ya yang mengaku cucu Nabi itu tidak mengetahui bahwasanya yaitu Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi SAW. Nah teman-teman, jadi ini sudah jelas ya teman-teman, yaitu tentang manuskrip Ubaidillah, yaitu pokok induknya mereka ini ya itu memang tidak ada pada abad ke-4, 5, 6, 7, 8. Ada pada abad 9 itu juga mereka sendiri yang bikin. Nah oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.